Halo semuanya, selamat datang di channel Wibu 2. Kali ini kita akan bahas anime season ini yang episodenya sangat-sangat emosional. So, kita akan bahas episode 11 dari Re:Zero season 4. By the way, aku ngikutin Re:Zero ini dari season 1 awal dan aku ngikutinya itu ongoing. Dulu aku masih ingat banget yang bikin ngehook si anime ini tuh pertama dia tuh durasinya hampir 1 jam dan premisnya tuh unik. Kalau salah di 2016an itu masih jarang anime isekai. Mungkin di musim sebelumnya udah ada anime isekai, cuma aku telat aja jadi wibunya. Dan ini ternyata udah 10 tahun sejak anime Re:Zero season 1-nya rilis. Dan kemarin tuh bener-bener dicampur aduk banget perasaan tuh. Mungkin kalau kalian nggak bisa ngerasain feel-nya itu antara kalian nggak nonton Re:Zero tuh dari awal atau baru nonton di season 4 atau mungkin kalian emotionless kayak gue banget dari anime sebelah. Tapi intinya episode kemarin tuh seharusnya sangat-sangat menyentuh hati gitu. Mungkin ada yang sedih, mungkin ada yang kayak ya campur aduk banget lah perasaannya tuh. Ini aku udah nonton yang ketiga kali berarti. Aku nonton ini sampai 2 kali kemarin tuh. Buat teman-teman yang udah dengerin juga itu, ketika intronya aja itu udah mulai keluar di animenya, itu kalian kayak campur aduk banget pikiran gitu. Kayak nggak nyangka gitu. Tapi ya gitulah. Masterpiece lah episode kemarin. Aku belum nonton ratingnya berapa, cuma bagiku ini sangat-sangat menyentuh sekali. Oke, kita bahas aja si animenya. Jadi di awal-awal itu si Subaru lupa ingatan dan dia tuh mulai curiga siapa musuh di antara orang-orang yang ditemuin dia gitu. Yang dia tahu dia tuh dari Konbini. Nah di awal tuh kayak masih oke gitu lupa ingatan. Cuma ketika dia mati sekali barulah masalahnya tuh muncul gitu. Yang lainnya tuh kan pada nggak tahu ya kalau si Subarunya tuh hilang ingatan. Sedangkan Subarunya itu mulai curiga sama teman-teman sekelilingnya siapa sih impostornya gitu kan. Nah disitulah masalah itu sangat kompleks gitu. Yang awalnya sekedar kayak hilang ingatan, tapi sangat-sangat berdampak gitu ternyata hilang ingatannya dia tuh. Pembukaan episode 11 ini tuh sebenarnya agak biasa ya, dimana itu Subaru tetap mencari siapa impostor. Kita ditunjukin sih kalau sebenarnya Subaru itu pun nggak bisa bunuh salah satu temannya, itu nggak bisa dia nggak punya kemampuan buat itu, nggak punya tekad, nggak punya nyali dia. Bahkan ketika ada kesempatan buat bunuh Julius pun si Subaru tuh nggak mampu gitu dia pun sendiri bingung sama dirinya sendiri, dia tuh lemah, nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Bahkan untuk membunuh aja dia nggak bisa, tapi dia tuh sangat dicintai banyak orang dan sangat diharapkan oleh banyak orang gitu. Jadi Subaru sendiri pun punya pergulatan di dalam kepalanya dia gitu. Padahal dia sendiri sadar kalau si Subaru tuh sebenarnya seorang pengecut gitu dia. Dia nggak punya nyali, nggak punya keahlian apapun gitu. Tapi orang-orang itu melihatnya tuh sangat-sangat sangat-sangat mencintai si Subaru gitu karena Subaru menolong, berusaha keras demi orang lain gitu kan. Jadi semakin dalam si Subaru itu denial dan bingung gitu. Yang Subaru kalian inginkan tuh Subaru yang seperti apa sih gitu. Dia sendiri tuh nggak ngerasa kalau dia itu Subaru yang diomongin orang-orang gitu. Nah semakin Subaru frustasi, di sini tuh semakin kelihatan sedihnya gitu. Karena dia makin lama makin hopeless. Bener-bener level gap kekuatan atau power di dunia itu sangat-sangat gak adil gitu. Subaru nggak bisa ngapa-ngapain, sedangkan lawannya tuh ya sangat-sangat inilah OP-OP gitu kan. Makanya dia tuh frustasi. Lanjut aja ke menit yang sangat-sangat bentar, buffering. Ini ada sih sedikit flashback dari kehidupan Subaru sebelum dia masuk isekai. Dan aku menemukan detail kecil di sini tuh. Kalau Subaru itu dia kayaknya otaku juga ya. Kalau kalian lihat figur ini dan kalian pernah nonton animenya, seharusnya kalian nge-notice kalau ini tuh karakter dari anime Detective Already Dead. Bener-bener mirip banget. Dan menurutku emang bener sih. Cuma untuk dua figur lainnya aku nggak tahu karena aku kayaknya ya nggak nonton animenya atau ini sekitar figur biasa sih. Nah di sini tuh Satella keluar lagi dan dia tuh bilang aku mencintaimu, aku mencintaimu. Aku nggak bisa nerjemahin atau menangkap makna tersiratnya gitu. Oke langsung aja kita skip ke menit berikutnya. Di sini tuh mulai mencampur aduk emosi para penonton gitu. Kita lihat dulu cuplikannya. Di sini diawali dengan Subaru itu mengakui kalau dirinya hilang ingatan dan dia itu mulai ngomongin dirinya sendiri kalau apa yang diharapkan orang lain ke dia itu bukan Natsuki Subaru banget gitu. Intinya Natsuki Subaru itu bukan orang pemberani, bukan orang yang akan menolong,
bukan orang yang bekerja keras. Di sini Subarunya itu denial akan hal itu. Di episode kali ini aku bener-bener respect banget sama si Emilia. Dia nunjukin kualitasnya sebagai heroin utama. Dia dengan sabarnya itu menuntun ingatan Subaru. Dia mulai cerita gimana awalnya Subaru sama si Emilia itu bertemu. Dan di setiap momen, Emilia bertanya lagi apakah Subaru ingat akan momen itu. Si Emilia bener-bener dengan sabar dia menceritakan masa lalu hingga sekarang ke Subaru, meskipun Subarunya itu lupa. Dan Emilianya tuh kecewa dan sakit gitu, terlihat dari ekspresinya. Dan ini tuh kayak bener-bener nyentuh banget kesabaran Emilia dalam membantu Subaru untuk mengingat-ingatannya kembali. Dan kalau kalian dengerinnya pakai DWS, headphone, IEM, atau mungkin kalian dengerin di volume yang cukup besar, kalian bakal dengerin BGM atau background musiknya itu mulai mellow dan menyentuh gitu. Awalnya aku belum notice kalau akan disisipin lagunya Stay Alive dari Ria Takahashi, sewunya si Emilia. Cuma begitu intronya diputar itu bener-bener hatinya tuh tersentuh gitu, sangat-sangat emosional. Tapi sebelum Stay Alive-nya diputar itu emang udah emosional sih. Gimana dengan sabarnya si Emilia itu nge-treatment Subaru biar Subaru itu mendapatkan ingatannya kembali. Padahal si Emilia itu tersakitin setiap Subaru itu bilang dia nggak inget apapun. Tapi Emilia dengan sabar dia tetap menceritakan kisahnya ke Subaru. Dan karena episode 11 season 4 ini aku jadi nge-rewatch lagi season 1 episode 25, lebih fokus ke Emilia, dimana Emilia kan ini memasang dinding ya dari orang-orang lain gitu, yang nggak ingin berekspektasi ataupun nggak ingin ditolong orang lain. Cuma di episode 25 season 1 itu akhirnya si Subaru itu benar-benar bisa mecahin dinding atau tembok yang dibuat Emilia. Dan Emilia itu seakan-akan bebannya itu terlepas gitu di episode 25 season 1. Dan di episode 11 season 4 ini itu kebalikannya, dimana Emilia itu ngelepasin bebannya Subaru. Maaf banget kalau aku nggak bisa nyeritain yang lebih menarik dan excited. Mungkin kalian bisa tulis di kolom komentar menurut kalian, pendapat kalian itu gimana tentang episode kali ini. Cuma bagiku ini merupakan salah satu episode peak di ReZero. Banyak banget dialog dari Emilia yang sebenarnya itu menjawab dialog di season 1. Kalau misal kalian bingung kayak apa yang diomongin Emilia, kalian coba tonton season 1 episode 25. Di situ kalian bakalan ngeh dan bakalan nyambung kenapa sih Emilia ngomong kayak gitu dan apa sih yang dimaksud sama Emilia di episode kali ini. Bayangin harus nunggu 10 tahun dan puzzle-nya tuh baru terlengkapi setelah 10 tahun lamanya gitu. Benar-benar sangat-sangat emosional. Bahkan air mata lelakiku hampir saja jatuh di episode kali ini. Dan sangat-sangat disayangkan untuk episode selanjutnya kita harus menunggu di bulan Agustus. Nah, di cuplikan ini juga dimana si Emilia itu tanya namanya Subaru. Kalau kalian lihat di season 1 episode 1, si Subaru itu sangat-sangat penasaran dan ingin tahu siapa namanya Emilia gitu. Karena awal-awal perkenalan si Emilia pakai nama Satella. Dan ternyata Subaru tahu kalau Satella itu bukan nama aslinya. Ini nih, langsung kayak ditusuk hatinya tuh. 好きな人にそうしてもらえた方がずっとずっと嬉しいもの。夏木スバル、お前こんな美少女に惚れてたのか。それがお前の力の源だったのか。私の名前はエミリア。ただのエミリアよ。あなたの名前を聞かせて。 Gila, manis banget gak sih Emilia di sini tuh? Bener-bener real waifu. Siapa itu Rem, ya kan? Siapa itu Rem? Yang ada mah cuma siram dan harganya lagi naik lagi. Ya, ini di sini tuh Emilia kelihatan cakep banget, manis banget, capable banget buat jadi heroinnya, capable banget buat si MC kita. Dan di momen ini lagu Stay Alive diputar kembali dan itu bener-bener sangat-sangat emosional sekali. Kalian tahu nggak di dialog terakhirnya Subaru itu yang dia bilang, meskipun kalian semua lupa, aku tak akan melupakan kalian semua. Ini kan agak terasa aneh ya kalau buat aku ya. Awalnya aku bingung kok kan yang dilupain, kan yang lupa tentang semua orang kan si Natsuki Subaru kan, si Subarunya, bukan yang lain gitu. Dan aku tuh baru ngeh kalau sebenarnya itu yang dirasain sama Subaru ketika dia itu meninggal atau mati gitu. Setiap dia hidup kembali, Subaru tuh merasakan kayak gitu. Dia dilupain sama orang lain dan cuma Subaru aja yang ingat momennya.
Dan itu menurutku sangat-sangat menyakitkan ya, menyayat hati banget gitu. Dan sekarang momennya itu dibalik dimana Subaru yang lupa semua orang gitu. Makanya season ini tuh menurutku sangat-sangat bagus banget buat gambarin seberapa sakit Subaru itu ketika dia hidup kembali dan orang-orang lupa akan kejadian hal itu. Di akhir aku agak bingung, Subaru itu mendapatkan kembali ingatannya atau dia hanya kayak bertekad kembali gitu. Kita harus menunggu lagi sampai bulan Agustus, sangat-sangat lama. Mungkin gitu aja pembahasan anime kali ini. Maaf banget kalau banyak kekurangan dan mungkin terlalu membingungkan dan atau nggak on point. Karena aku bikinnya spontan banget. Aku nggak bikin materi ataupun semacamnya gitu. Kalian tulis aja di kolom komentar saran dan kritiknya. Dan kalau kalian punya pendapat lain tentang episode kali ini, silahkan tulis. Dan mohon banget jangan spoiler yang udah membaca light novelnya, karena aku lebih menikmati per episodenya gitu. So, sekian, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya, and goodbye.